local community ya. Kalau misalnya perusahaannya berada di pedalaman, siapa local community-nya? Kayak misalnya Freeport. Ya, indigenous communities itu jadi menjadi stakeholders yang sangat penting gitu. Ada satu peribahasa yang mengatakan di mana bumi dipijak, disitulah langit itu harus dijunjung. Nah, ini harus dipahami betul oleh pelaku usaha ataupun perusahaan yang akan mendirikan ya pabriknya atau usahanya apalagi di wilayah-wilayah yang penuh adat istiadat dan local wisdom. Itu harus kita hormati, Mas. Ya toh? Ada kasus konflik-konflik antara perusahaan dan indigenous community. Karena apa? Karena yang datang ini tidak menghormati adat istiadat dan tidak menghormati siapa yang duluan datang ke situ. Gitu. Sehingga mereka seenaknya melakukan ya sebetulnya hal-hal yang sederhana aja sih. Misalnya kalau di Jawa itu ada adat yang namanya kulonwun, ketuk pintu. Misalnya kita mendatangi tokoh-tokoh masyarakat yang ada di sekitar kita, misalnya itu sesuatu yang sangat penting dalam konteks Indonesia, ya. Dan saya kira di dalam konteks budaya Timur itu masih dijaga betul, ya toh? Di tempatmu misalnya, kalau tiba-tiba di depan rumahmu ada pelaku usaha yang tiba-tiba datang nggak kulonwun, kamu ini nggak marah nggak atau mungkin tersinggung nggak? Apalagi orang tuamu misalnya yang udah duluan di sana, misalnya. Pasti mereka tersinggung gitu kan, apalagi tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh adat itu harus betul-betul kita yang harus datang pertama kali, ibaratnya ya harus datang kulonwun, ya ketuk pintu, datang baik-baik, gitu ya, dan menjelaskan maksud kedatangan kita, gitu, ya. Nah ini yang seringkali tidak dilakukan ya oleh banyak perusahaan, ya adalah beberapa perusahaan ya yang mereka beroperasi di local community, di indigenous community yang penuh dengan local wisdom dan adat istiadat, tapi mereka tidak menjaga. Akibatnya mereka ditolak keberadaan perusahaannya, tidak mendapatkan support. Nah ini, jadi gitu kaitannya. Kenapa local community ini juga menjadi penting untuk menjadi concern ya di dalam PR. Apalagi kita berada di wilayah misalnya yang beroperasi di wilayah-wilayah terpencil. Kayak migas itu pasti di wilayah-wilayah indigenous community kan. Pertamina, Riau misalnya dia di wilayah mana Duri misalnya. Itu kan jauh dari pemukiman, jauh dari ibu kota. Misalnya gitu. Ya, jadi itu ya kita perlu memahami local wisdom, kita perlu memahami budaya-budaya setempat, gitu ya, bukan datang terus petentang-petenteng, ya kan, merasa kita yang punya modal misalnya. Nah itu banyak yang begitu, akibatnya mereka ditolak, ada resistensi dari masyarakat, ya. Akibatnya lagi konflik gitu ya. Penyebabnya sederhana ya, karena nggak kulonwun itu tadi gitu. Coba kalau kulonwun baik-baik menjelaskan maksud kedatangannya ya. Dan ada baiknya juga ketika merekrut pekerja itu juga melibatkan orang lokal gitu.
sehingga ikut membantu persoalan-persoalan sosial ya yang dialami oleh daerah-daerah. Ya, ya mungkin memang skillnya masih kurang, tapi kan bisa dilatih gitu ya. Dan ini adalah cara untuk kita merangkul masyarakat gitu. Nah, itu strategi customer relationship. Strategi yang lain adalah melalui CSR, corporate social responsibility, tanggung jawab sosial gitu ya. Kalau misalnya kita pakai jalan desa, tahu jalan desanya masih remuk redam, ya kalau kita punya dana CSR ya sebaiknya kita ikut membantu membangun fasilitas dan infrastruktur ya sebisa kita gitu, sebisa kita. Misalnya oke, jalannya kita bantu untuk kita perbaiki atau mungkin lampu penerangan jalan misalnya ya. Jangan truk-truknya tiap hari masuk lewat keluar masuk ya toh, lalu pakai jalan desa ya. Truk itu kan juga membuat karena bebannya berat kan jadi jalannya juga jadi ya rusak gitu ya. Udah kita ikut menyumbang kerusakan itu, kita nggak mau bantu gitu ya. Bahkan saat mereka Idul Adha pun kita kambing satu aja nggak kita kasih misalnya. Ya itu hal-hal semacam itu gitu ya, harus kita pahami sebagai seorang PR. Nggak usah nunggu dari mereka ngomong, tapi kita yang harus memahami. Oh di sini itu budayanya gitu ya, local wisdomnya gitu ya. Kalau hari-hari tertentu itu misalnya ada upacara-upacara ini misalnya ya kita ikut ya, ikut misalnya kegiatan mereka gitu ya. Itu ya, jadi jangan terus kita membuat jarak dengan masyarakat, justru kita yang harus memahami sosiokultur masyarakat gitu, memahami sampai local wisdom mereka. Ya, kalau mereka budayanya emang ada pengajian, ya kita sesekali misalnya ikut gitu ya. Karena bisa jadi tokoh-tokoh agama itulah yang mereka anut gitu untuk masyarakat tertentu kan. Ya. Oke gitu, ada yang ditanyakan nggak? Jelas ya? Jadi kenapa stakeholder itu menjadi sangat penting? Iya, tergantung perusahaan kita apa dulu. Nanti ada yang namanya identifikasi stakeholder. Stakeholder kita itu siapa? Kalau Bank Mandiri sama McDonald's ya beda kan? Bank Mandiri kan nggak ada istilah customer ya, sana mungkin nasabah atau mungkin apa gitu ya. Lain perusahaan mungkin sebutannya bukan customer tapi klien misalnya, gitu. Ya mereka nggak ada suppliers kalau Bank Mandiri, tapi kan mereka punya yang namanya lembaga keuangan, misalnya kayak apa ya? Ya lembaga-lembaga keuangan yang ya punya pengaruh kuat ya, termasuk bank sentral misalnya, ya toh bank sentral itu kan masih sangat berpengaruh ya terhadap policy, dia mengeluarkan policy perbankan itu kan bank sentral BI kan. Nah semua bank di Indonesia kan mengikut policy bank sentral, ya toh. Ya dan lembaga keuangan serta sekuritas ya yang menjadi partner ya atau menjadi stakeholders dari bank. Oke, jadi yang namanya stakeholders itu bisa any person, bisa orang, bisa group or organization. Ya, who can be positively or negatively impacted by. Jadi mereka juga dipengaruhi oleh keputusan-keputusan perusahaan. Dan dia juga memiliki pengaruh ya terhadap
operasional atau pengaruh terhadap keputusan, dia akan mempengaruhi juga. Jadi sama-sama kita dipengaruhi, mereka juga akan mempengaruhi. Ya, kita mempengaruhi dia, mereka juga akan mempengaruhi kita, gitu. Ya. Jadi komunikasinya ya hendaknya dua arah, nggak cuma searah dari organisasi tok, gitu ya, perusahaan tok, gitu ya. Perusahaan saja, tapi semestinya dibangun dua arah, ya, sehingga tidak terjadi ketersumbatan komunikasi, gitu. Misalnya dengan karyawan, ya kan? Karyawan juga harus toh didengarkan, misalnya keluhan-keluhan mereka apa, kebutuhan mereka tuh apa, misalnya. Enggak terus-menerus ya kita dari perusahaan atau dari organisasi berkomunikasi secara searah, ya harus dua arah gitu. Dua arahnya itu apa? Yaitu tadi kita juga harus mendengarkan keluhan mereka, ya, unek-unek mereka gitu ya. Nah itu yang sehat tuh seperti itu. Gitu. Yang nggak sehat adalah kalau terjadi ketersumbatan komunikasi, tersumbat komunikasinya. Yang ada hanya komunikasi ke searah dari perusahaan ke stakeholder, sementara stakeholders ke perusahaan nggak ada saluran. Nah ini yang kemudian terjadi, misalnya ada demo, ya, pemogokan, atau mungkin tidak demo tapi karyawan jadi malas kerja karena suasana kerja nggak enak gitu dan lain sebagainya, ya, gitu. Nah, mungkin juga bisa dibaca di situ ya, Friedman mengatakan stakeholders adalah any group or individual who can affect ya, bukan who can affect or affected ya, jadi bisa mempengaruhi ataupun dipengaruhi. Are affected berarti dia dipengaruhi ya oleh organisasi. They also can affect, dia juga bisa mempengaruhi. Jadi ya mereka memang sangat penting kan ya, peran mereka tuh sangat penting. Gitu. Nah, tujuan tugas PR ya antara lain adalah identify the stakeholders. Siapa sih yang sebetulnya menjadi stakeholders kita? And develop cooperation between the stakeholders. Ya. Gitu. Ya, kita harus mengidentifikasi dulu siapa yang menjadi stakeholders, ya. Nah, ini contoh ya. Contoh dari stakeholders yang ada di dalam lingkaran biru di sini adalah internal stakeholders. Ya, internal stakeholders itu berarti berada di dalam organisasi. Ya, misalnya karyawan ataupun managers, ya, atau board of directors, ya, misalnya. Nah, yang di lingkaran hijau ini adalah eksternal, dan juga yang di lingkaran paling luar, ya, communities interest group, ini juga ada di external stakeholders, gitu. Nah, di sini ada pers ya atau media. Ya, local authority, pemegang kekuasaan atau pemerintah, government itu juga termasuk stakeholders. Ya, ada kebijakan-kebijakan government yang bisa jadi itu akan mempengaruhi organisasi atau perusahaan. Bisa jadi disadvantage, bisa jadi advantage, kan? Nah, itu. Ya. Bisa dilihat di situ.
Nanti kita latihan juga identifikasi stakeholders ya. Ya, ini tugas setelah kita bisa mengidentifikasi stakeholders ya. Lalu berikutnya adalah kita harus bisa memetakan kekuatan ya, strengths ya, influence, importance ya, communication, engagement level untuk masing-masing stakeholders. Apa sih isu mereka? Isu di kalangan stakeholders itu apa? Masing-masing stakeholders itu bisa punya isu. Misalnya karyawan, isunya apa? Yang mereka bicarakan tuh tentang apa misalnya? Ya, oh tentang kenaikan gaji misalnya ya, isu gaji, isu fasilitas misalnya yang dirasa masih kurang misalnya loh ya. Harusnya di UMY itu ada tempat fitness Bu, kan asik misalnya ya. Nah, ini kan juga ada wacana ya, ada isu lah semacam itu. Mbok kita ada gym dan lain sebagainya ya. Bisa pijet dan lain sebagainya gitu ya. Fitness, nah itu misalnya ya. Lalu di kalangan siapa? Ya, di kalangan customer itu apa isunya gitu. Jadi PR tuh kerjaannya ya harus bisa nangkep apa sih yang menjadi concern atau yang menjadi keprihatinan atau yang menjadi keluhan atau yang mereka bicarakan. Nah, makanya kemudian kegiatan untuk memonitor ya sosial media ya, sekarang kan komunikasinya melalui sosial media ya, itu menjadi penting gitu. Bagaimana sih opini publik ya kan mereka ya terhadap perusahaan kita gitu. Lalu di media gimana gitu ya, media terhadap kita tuh gimana gitu, tone-nya, beritanya banyak yang positif atau masih banyak yang negatif gitu. Ya, jadi perlu ada kegiatan misalnya media monitoring dan lain sebagainya gitu ya. Jadi gitu ya, tugas PR bukan hanya di sini senang di sana senang ya, tapi kita punya tugas untuk mengidentifikasi ya stakeholders beserta isu-isunya gitu. Oke. Strengths ya ini misalnya influence ya, pengaruh mereka tuh seberapa besar gitu. Sama-sama stakeholders tapi mungkin antara customer dengan pers itu kan ya, kalau kita kehilangan customer itu lebih rugi kan misalnya ya, tapi bukan berarti juga pers bisa kita kesampingkan misalnya gitu. Tapi kita bisa memetakan gitu. Kalau kita sampai kehilangan customer dan kita kehilangan investor itu adalah disaster kan, bencana buat kita gitu. Ya, tapi bukan berarti juga hubungan dengan yang lain tidak diperbaiki atau tidak dibangun ya, semuanya harus dibangun ya. Tetapi kan kita bisa memetakan, oh kita jangan sampai tidak membina hubungan dengan yang utama ini gitu ya. Customers ya. Kalau kita sampai kehilangan customer kan ibaratnya ya hidup kita kan itu ya, hidup kita tuh ada di situ gitu. Ya. Kehilangan karyawan juga sama beratnya kan. Ya, kalau kita kehilangan karyawan misalnya ya. Ya memang bisa merekrut lagi, tapi ya nggak semudah itu juga gitu ya misalnya. Nah, jadi gitu, teman-teman ya. Ada yang ditanyakan nggak? Sampai sini dulu. Belum. Ya. Nah, ini contoh. Bentar ya.
Kasih contoh. Nah, ini udah bisa kelihatan? Sudah, Bu. Ya, ini adalah stakeholders dari Bank Mandiri. Internal stakeholdernya adalah misalnya Board of Directors. Board of Directors itu ya Board of Management, pengurus kan. Komisaris, ya. Mereka punya komisaris kan, PT ya. Lalu employees. External stakeholders ya customer, ya nasabah. Investors. Ya. Stockholders, pemegang saham, media, ya, local government dan local communities. Ya. Oke, sekarang siapa stakeholdernya UMY? Coba, siapa internal dan siapa eksternal? Coba teman-teman bikin identifikasi dulu. Dan apa isunya masing-masing kira-kira? Ya, dibuat boleh seperti ini atau lingkaran-lingkaran tadi. Ya. Oke, teman-teman yang di Zoom juga ya. Siapa stakeholdernya UMY? Internal siapa? Eksternal siapa? Dan masing-masing isunya apa kira-kira? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Siapa ini? Untuk Justian, Bu. Gimana? Untuk internal stakeholder dari UMY sendiri itu bisa dari rektor, dekan, kemudian staf-staf TU, beserta dosen, Bu. Ya, terus? Kemudian untuk eksternal stakeholder ada mahasiswa, kemudian warga sekitar, penjual-penjual di sekitar kampus, pemilik kos, dan lain sebagainya, Bu. Ya, hanya itu? Orang tua mahasiswa nggak kamu sebut? Itu important stakeholders loh ya. Very important stakeholders ya. Lalu sekarang juga mungkin alumni. Ya, alumni itu strategic stakeholders juga. Pers nggak kamu sebut, media ya. UMY itu besar itu juga karena media. Karena media terus-menerus kan memberitakan. Ya dulu belum ada media sosial ya Mas ya. Kalau sekarang kan kita punya own media, tapi dulu ya media-media itu yang membesarkan, ikut membesarkan nama UMY karena kita diberitakan terus kan. Lama-lama oh UMY itu kayaknya kan masyarakat kenal gitu. Ya. UMY 40 tahun yang lalu loh ya. Kita ngomongin 30 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu gitu ya. Itu 40 tahun yang lalu belum ada yang mengenal UMY gitu. UMY hanya ya apa ya? Ya nggak banyak lah orang mengenal gitu ya.
belum seperti sekarang. Kalau orang sekarang kita menyebut UMY, wah yang kampusnya bagus itu ya Mas ya, kan gitu. Oh yang ada sportoriumnya ya, kayak gitu. Jadi tone-nya tuh positif kan. Tapi kalau dulu kita menyebutkan UMY, tanggapan masyarakat tuh nggak seperti sekarang. Oh yang kampusnya di dekat lapangan bola ya, gitu ya, kayak gitu. Ya. Tapi itu kan dulu gitu ya. Dan peran media tuh sangat penting, sangat strategik gitu ya untuk membesarkan UMY gitu. Dan juga local government, pemerintah lokal ya, masyarakat yang ada di sekitar dan lain sebagainya. Ya. Oke, bagus. Sekarang kalau stakeholdernya pabrik gula Madu Kesmo, siapa? Ayo. Kalau nggak tahu ya di searching pabrik gula Madu Kesmo. Orang yang di Jogja harus tahu. Pabrik gula Madu Kesmo, googling. Siapa? Ya di situ ada pimpinan, ya pengurus, ya manajemen, ada pemegang saham atau investor mungkin di situ ya. Ada karyawan, ya. Lalu supplier, ya. Supplier, lalu ada siapa lagi? Local community, jangan lupa pabrik gula itu menghasilkan waste kan, menghasilkan juga limbah. Nah, kapan hari kan limbah itu sempat mengganggu baunya sehingga didatangi oleh masyarakat gitu. Ya, pabrik gula tersebut akan didatangi oleh masyarakat. Karena ada pengolahan limbah yang tidak sesuai sehingga menimbulkan bau. Apalagi kan bau ampas tebu ya, itu kan bau sekali. Jadi jangan salah ya, kalau perusahaan-perusahaan yang menimbulkan resiko ya dalam operasinya, ya baik itu kebisingan, baik itu sampah, baik itu limbah, itu harus sangat hati-hati kita. Ya, jangan sampai itu mengganggu masyarakat sekitar. Jangan sampai mengganggu lingkungan juga gitu. Ya. Jadi salah satu tanggung jawab sosial yang paling penting bagi perusahaan adalah mengelola limbah itu sendiri. Gitu. Kalau UMY memang nggak menimbulkan limbah bau ya, atau mungkin suara juga tidak. Tapi parkir kita mungkin pada saat-saat tertentu kan, saya pas wisuda ya atau pas antrean takjil itu kita kan waktu itu juga diprotes tidak prokes misalnya. Nah itu juga harus kita evaluasi itu hal seperti itu. Kita nggak menghasilkan limbah seperti pabrik gula ya, tetapi mahasiswa kita itu kan juga banyak ya kan. Dan nah ini gitu ya, bagaimana menjaga misalnya kita semua sebagai sivitas akademika juga menjaga etika, perilaku, ya sikap kita di mana pada saat kita juga bermasyarakat. Gitu. Jangan sampai itu menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan misalnya. Ya. Dan juga itu tadi, ya misalnya pada acara-acara tertentu ya wisuda, gitu. Dulu wisuda ya, kalau sekarang sih nggak terlalu. Yang dulu itu yang sempat diprotes tuh antrian takjil itu sama vaksin kayaknya, vaksin pas awal-awal tuh loh gitu ya. Kalau 3B itu ya, bau apa berwarna ya, limbah 3B itu loh, berwarna beracun. Nah itu memang kita enggak kan, tapi untuk perusahaan lain kan mungkin iya gitu ya, maksud saya
Misalnya teman-teman pengusaha batik, nah itu gimana tanggung jawab sosialnya? Jangan sampai misalnya airnya, limbahnya jadi dibuang ke sungai, padahal sungai itu digunakan oleh masyarakat, ya, airnya untuk keperluan hidup mereka misalnya. Nah, ini namanya pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab gitu. Atau tidak memiliki perspektif tanggung jawab sosial. Ya? Gitu. Oke, sekarang kalau stakeholder-nya AMC Hospital siapa? Rumah sakit AMC. Direktur dokter. Terus di rumah sakit itu nggak cuma dokter loh ya, ada yang petugas administrasi, itu karyawan juga ya, ada karyawan administrasinya juga ya, ada paramedisnya, kan nggak cuma dokter ya, yang Nancy kamu pasti bukan dokternya kan, ada paramedis, juru rawatnya, paramedis ya. Terus misalnya kamu ronsen kan juga ada petugas ronsennya, atau itu juga bukan dokter, tapi dia kan belajar tentang radioterapi, dia paramedis gitu kan. Tenaga laboratorium misalnya itu kan juga karyawan juga itu gitu ya, jadi nggak cuma dokter ya, pasien, keluarga pasien ya toh, pasien baik yang rawat inap maupun yang rawat jalan ya toh, supplier obat, supplier alat medis, nah, ya, farmasi, ya toh. Siapa lagi? Ya, media juga, ya. Media, local government, itu semua atau government juga mempengaruhi ya, atau punya pengaruh besar karena dia kan mengeluarkan policy, keputusan-keputusan yang mungkin akan berimplikasi kan. Ya. Oke, jadi itu teman-teman, kita harus identifikasi dulu ya, stakeholders kita tuh siapa. Ya, kalau kita sendiri sebagai PR nggak tahu stakeholder kita gitu ya, bagaimana kita akan menjalin hubungan baik, bagaimana kita akan membuat program nanti, wong kamu aja nggak tahu stakeholders gitu ya, nggak tahu stakeholdernya siapa gitu ya. Jadi jangan sampai kita sebagai praktisi PR ya atau orang PR tidak memahami siapa stakeholders kita dan apa isu-isu mereka gitu ya. Oke, saya kira itu. Yang lain mungkin nanti bisa dibaca lagi sendiri ya, mungkin dibaca. Nanti akan saya berikan yang bahasa Inggris ada dan bahasa Indonesia ada. Yang bahasa Indonesia nanti saya cari dulu. Tapi mungkin ada pertanyaan dulu atau mungkin ada yang didiskusikan, teman-teman? Stakeholders-nya Komakom siapa? Punya stakeholders nggak? Ya punya. Siapa? Ya mungkin bukan direktur ya, tuanya, ya, pengurusnya, pengurus, mahasiswa, ya. Dia harus menjalin hubungan baik dengan siapa? Ya pada dosen-dosen, ya toh, pada jajaran rektor dan jajarannya misalnya ya. Kemudian juga kampus-kampus lain, ya toh. Kita kan juga mestinya akan bekerja sama toh dalam berbagai kegiatan, ya, dan lembaga atau organisasi lain yang khususnya pada bidang komunikasi kan misalnya. Pers, media, ya itu teman-teman kita itu semuanya gitu. Oke, jadi PR-nya Komakom jangan tidak tahu stakeholders-nya ya. Mereka harus dekat dengan mahasiswa ya, kita rangkul ya, dosen juga kita rangkul ya. Gitu, teman-teman. Jelas ya?
Jelas, Bu. Jelas. Siap. Oktaviani di mana nih? Kok banyak makanan itu? Di rumah, Bu. Oh, di rumah, makanya banyak makanan ya. Iya. Oke, saya kira itu. Terima kasih atas kehadirannya, baik yang di Zoom meeting dan juga di kelas. Ya, teman-teman di sini juga banyak yang hadir. Ya, dan tetap harus prokes ya, meskipun yang di rumah juga tetap harus prokes ya. COVID-nya belum lenyap 100%. Ya. Oke, saya kira itu saja. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sehat semua. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Banyak, Bu. Sehat selalu. Ya, sehat selalu. Oke, makasih ya.